Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nandang Burhanuddin dari At-Taqi Ruqyah Center. Sahabat yang berbahagia, kita senantiasa bersyukur tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat, dan Allah dekatkan dengan taufik hidayahnya. Kita berselawat kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan memanggil kita, menyebut kita sebagai kekasih beliau. Sahabat yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fenomena mimpi yang sering mengganggu dan terindikasi kita berada dalam pengaruh setan. Kita harus paham bahwa setiap kita tidur, mengapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berwudu? Mengapa Rasulullah SAW tidak menyukai setelah waktu Isya kita berbincang-bincang, ngobrol ngalor ngidul, istilah Sunda ngawangkong, istilah Jawanya kongkow-kongkow, nobarkah dan lain sebagainya, karena biasanya terindikasi di situ pengaruh setan masuk. Nah, nanti ada hal-hal yang mengindikasikan pengaruh setan itu merasuki diri kita di saat kita tertidur, salah satunya dengan mimpi buruk. Ada beberapa mimpi yang terindikasi dipengaruhi oleh setan. Yang pertama adalah ketika kita mimpi mayat atau berkaitan dengan orang mati atau berkaitan dengan kuburan. Kalau kita bermimpi kuburan, mayat, jenazah atau berkaitan dengan orang-orang meninggal, maka terindikasi itu kita berada dalam pengaruh setan. Nah, pengaruhnya dalam kehidupan, kalau kita sering mimpi ini, sebelum nanti kita berbicara tentang tips agar kita terhindar dari mimpi-mimpi buruk, maka kita dianjurkan untuk senantiasa berwudu, membaca doa, Bismika Allahumma ahya, wa bismika amut, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin, wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Atau membaca doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan seterusnya. Atau lebih bagus lagi, CD atau YouTube yang ada di At-Taqi salah satunya diputar, dan ini insya Allah sepanjang tidur kita, jam berapapun tidur kita, habis apapun kita melakukan aktivitas setelah Isya, insya Allah akan terjaga dari pengaruh mimpi yang buruk. Nah, kemudian nanti pengaruhnya dalam kehidupan kita adalah bingung bimbang. Nah, bingung bimbang, jelas sholat subuh nanti kita akan terlambat. Apalagi kalau tidur lagi setelah ba'da subuh, maka ini pengaruh setan terus dalam hidup ini. Setelah jam 7 kita baru bangun, maka akan mempengaruhi otak kanan, otak kiri kita, tidak bisa berpikir, tidak bisa mencerna, tidak bisa melakukan aktivitas yang produktif, dan ini yang kemudian menjadi penyakit dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kaitan tentang sihir itu adalah biasanya mimpi tentang pepohonan atau gunung, ya, mimpi tentang pepohonan, berada di atas pohon tinggi atau gunung, kita mimpi di gunung mana dan seterusnya. Dan ini biasanya mimpinya itu adalah, atau pengaruhnya itu adalah, hidup kita ini berputar kosong, dan hidup kita ini dipenuhi dengan halusinasi tidak real. Maka kita mudah terganggu, mudah tergoda, mudah diombang-ambing oleh masalah, walaupun masalah itu sebenarnya simpel. Nah, kemudian mimpi selanjutnya yang ketiga adalah kalau kita mimpi, ya, mimpinya itu tadi ya, kalau yang tadi itu mimpinya di tempat tinggi seperti di pesawat atau di pepohonan yang tinggi.
Mimpi yang ketiga adalah ketika kita berada di air. Nah, air itu bisa kita berupa tenggelam kah? Bisa kita berupa berenang kah? Bisa kita berupa jatuh ke dalam air. Itu mimpi, ya. Nanti dalam konteks mimpinya berada di laut, berenang, tenggelam, kebanjiran, hujan deras, itu mimpi. Pokoknya sesuatu yang berupa air itu ada efek sihir. Dan ini berpengaruh ke dalam kehidupan kita, yaitu adalah tidak produktif. Kalaupun rezeki kita banyak, uang kita berlimpah, itu biasanya menguap seperti air mudah menghilang. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mimpi kalau kita berhubungan dengan kunci. Ya, misalkan mimpi ini kunci dalam hidup, ya, di mana semua kehidupan kita tertutup, karir, bisnis, kemudian juga rumah tangga, anak, keturunan dan sebagainya tertutup. Nah, mimpinya biasanya itu melihat binatang, mimpi melihat orang yang mengusir dirinya, mimpi membunuh atau terbunuh, mimpi kita diancam. Yang keempat, biasanya itu juga ada pengaruh sihir. Kemudian yang kelima adalah mimpi yang berupa sihir selanjutnya dan itu pengaruh setan adalah kita berada dalam mimpi berupa ular, binatang buas, buaya, harimau, yang buas-buas lah yang menakutkan kita. Nah, dan ini membuat kita mengunci diri kita untuk tidak berkomunikasi dengan orang lain, merasa diri kita nanti tidak perlu orang lain, lalu kita mengisolasi diri, menutup hidup, dan kita tidak mau bersilaturahmi dengan orang di luar kita. Kemudian yang keenam, ya, kalau kita mimpi yang dipengaruhi sihir adalah muncul tanah atau jarak tanah yang pernah kita langkahi, atau kita pernah datang lagi ke tempat yang pernah kita kunjungi, mimpinya kita berkendaraan atau bepergian, maka pengaruh dalam kehidupan biasanya itu adalah hidup kita tidak maju, ya. Kemudian kedua kaki kita mengalami sakit ngilu, sakit biasa di persendian, bukan karena osteoporosis tetapi karena memang pengaruh kita susah melangkah, dan ini nanti bawaannya kita ini malas, bawaannya kita mudah bosen, mudah jenuh, bawaannya kita inginnya mager, malas gerak. Yang ketujuh, ini mimpi yang dipengaruhi oleh sihir juga adalah mimpi mohon maaf ya, kaitan seperti pakaian dalam bagi perempuan. Ya, mimpinya nanti kita mimpi anak-anak nakal, mimpi bayi merangis kencang, ya. Kemudian kita mengalami juga mimpi-mimpi yang melelahkan seperti di labirin yang tidak ada ujungnya. Ya, ini biasanya pengaruh dalam hidup kita ini sering, mohon maaf nih, ditikung atau disalib di tikungan, ya. Kita yang punya ide misalnya, ya, kita yang modal, tapi tiba-tiba kepemilikan atau yang menjalankan roda bisnis, menjalankan ide itu ternyata orang lain. Dan ini biasanya dipengaruhi oleh setan, dipengaruhi oleh pengaruh sihir. Kemudian yang kedelapan, mimpi juga yang berkaitan tentang bulu rambut uban. Ini sihirnya, ya. Ini juga bisa melalui ini biasanya juga bulu, kaitan tentang perbuluan itu, rambut uban itu biasanya juga digunakan untuk medium sihir. Ya, percaya tidak percaya memang sering terjadi, dan mimpi yang muncul dalam hidup kita ini adalah mimpi hubungan seksual, dan hubungan itu tidak dilakukan dengan istri kita. Nah, ini pengaruhnya nanti ke dampak perilaku sosial, dampak perilaku seksual, di mana perilaku sosialnya misalkan dia laki-laki tapi cenderung feminim, dia perempuan tapi cenderung maskulin, atau berdampak kepada
biseksual atau transgender yang kemudian sekarang lagi rame-ramenya, dan ini dipengaruhi oleh sihir. Kemudian yang ke-9 adalah kalau kita mimpi darah, ya, bisa darah haid, maka ini perempuan yang haid, mohon maaf, perempuan yang haid kalau pakai pembalut, mohon maaf jangan dibuang di tempat yang di situ nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menitipkan sihir. Ya, buang saja, tetapi jangan jadikan, mohon maaf ya, jadikan barang antik yang memang tidak untuk disimpan di kamar mandi, apalagi dibuang ke toilet sehingga menutupi lubang toilet. Tapi juga tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan ada di ruang tamu, ada di ruang makan, ada di tempat sampah yang kemudian orang yang iri dengki mengambilnya, dan darah haid itu kemudian digunakan untuk media sihir. Ini berpengaruh kepada, biasanya dalam kehidupan kita ini tidak bisa hamil atau sering keguguran. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita, di mana ini juga pengaruh sihir yang diprediksi pengaruh dari setan. Nah, yang terakhir adalah kaitan tentang mimpi, itu adalah ketika kita sering mimpi berada di tempat yang kotor, misalnya toilet, WC. Nah, maka kalau kita nanti mimpi di situ, kita harus segera bangun dan istighfar, kemudian ambil wudhu. Nah, ini pengaruhnya nanti kalau ini dilanjutkan, kita tidak berwudhu, maka akan terganggu mental kita, dan kita senantiasa atau seringkali berperilaku aneh. Nah, sahabat yang berbahagia, oleh karena itu saya menyarankan di sini fungsi ruqyah kalau mengalami 10 mimpi tadi, itu sudah terindikasi kita terpengaruh oleh gangguan setan atau sihir yang dikirimkan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang tidak suka. Kemudian melalui media-media tadi, setan mempengaruhi kita, dan ujung-ujungnya kita gagal dalam hidup, tidak menjadi ahli ibadah, tidak menjadi orang yang bisa Rabbana atina fid dunya hasanah, menikmati hasanah fid dunya, juga tidak menikmati hasanah di akhirat. Nah, ini yang saya khawatirkan. Oleh karena itu, kaitan tentang mimpi, maka kuncinya diajarkan oleh Rasulullah SAW, berwudu, ya. Kemudian mohon maaf, mata, kemudian mulut, kemudian juga mohon maaf nih alat vital itu harus dibacakan atau dibasuh atau diteteskan atau diusap dengan air yang sudah diruqyah atau dengan zaitun, minyak zaitun yang sudah diruqyah. Itu dalam rangka melindungi salah satunya selain kita berdoa, tetapi juga kalau yang sudah terpengaruh itu bisa dengan media tadi. Insya Allah tentang bab ini akan kita bahas pada YouTube selanjutnya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.